Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 6 Oktober 2024. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi terlebih dahulu. Jadi karena hari ini weekend ya, masih dalam posisi liburan hari Minggu, tidak terlalu ada sentimen untuk perdagangan hari ini, dan news baru akan mulai muncul lagi di hari esok, tanggal 7 Oktober, hari Senin teman-teman, di mana besok itu akan ada data Eurogroup meeting. Kemudian di hari Selasa kita akan dapat beberapa member FOMC, ada Bowman dan Kaskari yang akan speech. Bostic juga speech ya untuk perdagangan hari Selasa. Terus juga ada data ekspor import Amerika Serikat. Di hari Rabu event ada crude oil inventory. Sementara di hari Kamisnya ada FOMC meeting. Nah, ini udah mulai harus waspada nih. Teman-teman, ada FOMC meeting jam 1 dini hari. Jadi mulai dari hari Rabu ke hari Kamis itu udah mulai harus waspada ya. Kemudian di hari Kamis juga akan ada data jobless claim, initial jobless claim, dan juga data CPI, inflation. Teman-teman, ini bakalan menjadi hari yang penting. Hari Kamis harus diwaspadai. Kemudian di hari Jumat kita dapat data Fed balance sheet seperti biasa. Kemudian data PPI and core PPI inflation. Ya itu sih beberapa rilis data yang akan kita temukan di hari Sabtunya. Seperti biasa market akan mulai tutup ya. Jadi ini adalah beberapa sentimen dan sedikit review aja kondisi dari market. Untuk perdagangan hari Jumat kemarin kita kan dapat rilis data terkait dengan pengangguran ya. Nah, hasilnya adalah tren pengangguran mulai stabil. Artinya adalah tingkat penganggurannya tidak meningkat lagi, sehingga potensial untuk berita narasi terkait dengan resesi Amerika Serikat harusnya sih diredam, teman-teman. Dan juga kalau kita lihat dari probability saat ini The Fed untuk memangkas suku bunganya di bulan November mencapai 92,9% untuk pemangkasan suku bunga 25 basis point. Jadi udah kelihatan sangat-sangat confidence ya untuk cut rate di bulan November, tapi persentasenya nggak terlalu besar. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan beritanya, teman-teman, Get.io lagi akan melisting token baru namanya Cats. Ini adalah token keluarga ya, ada dogs, cats, terus juga belakangan ada goats. Jadi Cats ini bakalan listing di tanggal 8 Oktober nanti, salah satu meme token yang juga running di jaringan Telegram, teman-teman. Dan tentu saja tujuan token ini diciptakan adalah untuk komunitas itu. Dan acaranya itu baru mulai bisa diperdagangkan 2 hari 13 jam ke depan. Jadi untuk saat ini masih belum bisa ya. Mungkin di pre-market teman-teman bisa melakukan trade-nya. Siap-siap dengan volatilitas token-token yang baru listing. Biasanya ketika dia awal listing, kecenderungannya adalah positif. Semakin lama akhirnya harganya bakalan merosot. So jangan FOMO, teman-teman. Yang mau gunakan Get.io, teman-teman bisa trading di market future, spot, kemudian juga ada fitur-fitur seperti hold to earn, simple earn, terus juga teman-teman yang memang pengen melakukan perdagangan derivatif kayak option juga tersedia di platform ini. Tuh, yang mau daftar, linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kita kembali bahas dari beberapa sentimen berita. Sedikit kita kembali lagi ya terkait dengan data September Job Report, yang mana trennya cukup bisa dibilang bagus untuk perekonomian Amerika Serikat, dengan tingkat pengangguran yang kemarin kelihatan sangat bagus ya, sangat stabil, bahkan cenderung turun. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Artinya kalau semakin banyak yang mendapatkan pekerjaan, harusnya sih media-media tidak akan melaporkan atau memberitakan Amerika Serikat akan masuk ke resesi. Karena itu makin lama makin ditepis oleh data-data ekonomi yang cenderung memperlihatkan bahwa perekonomian Amerika Serikat saat ini sedang bagus-bagusnya. Dari kondisi makroekonomi, saat ini investor lebih banyak beralih ke market China. Karena market China, market sahamnya ya, itu udah mulai recover pelan-pelan, teman-teman. Apalagi ada stimulus dari Bank Sentral Cina untuk mempercepat recover yang terjadi. Jadi ada stimulus ekonomi ya, teman-teman.
dengan pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentralnya, kemudian dari stimulus fiskal dari, dari pemerintahnya juga memberikan bantuan. Sehingga saat ini aliran smart money itu lebih banyak masuk ke Cina. Itulah kenapa beberapa saham ya yang ada di Asia itu rata-rata pada turun, dan juga di Amerika Serikat pun cenderung agak sulit untuk naik jangka pendeknya. Jadi sampai kapan ini akan berakhir? Tentu saja mungkin membutuhkan waktu beberapa minggu ke depan, mungkin 1, 2, 3 minggu. Setelah itu biasanya market akan mulai stabil ketika memang harga dari saham-saham di Cina sudah masuk ke harga wajar atau cenderung overprice. Nanti baru market-market yang lain akan mendapatkan likuiditasnya gitu. Kemudian dari berita Eigenlayer. Nah, Eigenlayer kemarin katanya ada pembobolan yang dilakukan oleh para penyerang. Teman-teman, ada total sekitar 1,6 juta Eigenlayer token itu keliru ditransfer ke alamat penyerang. Jadi penyerangan ini lebih kayak menyerang individual ya, dan Eigenlayer berusaha untuk memblok transaksi yang dilakukan oleh penyerang ini ke exchange. Jadi kan setelah asetnya dicuri, teman-teman dipindahkan ke exchange untuk kemudian dijual ya, dicairkan lah, diuangkan. Nah, Eigenlayer berusaha untuk menghubungi exchange terkait atau platform terkait untuk membekukan dananya dan juga akan mengambil jalur hukum. Ini adalah komitmen Eigenlayer untuk menjaga community mereka agar tidak sampai mengalami kerugian yang signifikan. Ini adalah aksi tanggap yang sangat-sangat baik. Oke, kemudian Bitwise, salah satu manajer investasi saat ini mencoba untuk rethink atau memikirkan kembali tentang produk-produk yang mereka telah luncurkan. Jadi belakangan ini kayak ada proses untuk mempelajari ulang ya, mereview teman-teman beberapa produk-produk yang memang sudah diluncurkan karena dilihat dari kondisinya ya, crypto spot tahun ini telah membuat produk kripto berbasis berjangka menjadi kurang menarik. Jadi ada something yang harus mereka evaluasi lagi. Tuh. Bitwise good news dari Bitwise. Lalu juga ada berita datangnya dari MicroStrategy. Dikabarkan MicroStrategy baru saja membuka lowongan Bitcoin advokasi manager, teman-teman. Nah, ini siapa nih teman-teman yang punya kompetensi? Syaratnya tentu saja teman-teman menguasai yang namanya koin, kemudian juga seperti apa industri di Web3, seperti apa mata uang ya, fiat money itu seperti apa, dan bagaimana MicroStrategy bisa mengembangkan investasi mereka lebih besar lagi. Gitu. Jadi lowongannya masih dibuka, teman-teman bisa apply. Siapa tahu dari kalian ada yang memang punya punya kemampuan lah, bisa dibilang seperti itu. Itu bisa cek di LinkedIn-nya ya, MicroStrategy, teman-teman. Kemudian berita yang lain datang dari BlackRock, mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah risk off sebagai alternatif monetary global. Sementara ETH atau Ethereum itu risk on sebagai permainan dalam blockchain. Bitcoin adalah uang, sedangkan kripto adalah pertaruhan. Ini disampaikan teman-teman oleh salah satu petinggi mereka dari BlackRock. Jadi bisa dibilang mata uang yang asli di kripto itu adalah Bitcoin. Sementara teknologinya itu adalah altcoin. Ya, sesuatu yang berbeda. Oke, lalu gimana nih impact-nya, implikasinya terhadap harga? Kita menjelang closing time frame weekly untuk pasar. Overall, weekly time frame potensial kita akan closing di kisaran harga 61.700. Tentu saja bukan sebuah pergerakan yang bagus ya. Dalam seminggu terakhir kita mendapatkan tekanan yang lumayan signifikan dari para sellers. Dari saya sih melihat kembali mereview ya kondisi dari 3 candle hijau sebelumnya yang terjadi di time frame weekly. Ini sebenarnya merupakan sebuah indikasi bagus kalau market akan mengalami rally.
Cuman memang di minggu ini kita sepertinya mendapatkan tekanan. Ya, ada koreksi yang terjadi pada pasar. Tapi koreksi ini bukan berarti Bitcoin akan bearish, teman-teman. Ini purely mungkin hanya akan terjadi koreksi jangka pendek saja. Jadi kalau saya sendiri masih cukup confidence kalau market akan bullish. Ya, cuman untuk saat ini masih dalam proses koreksi. Lalu di time frame daily, pergerakan Bitcoin masih diisi oleh pergerakan smart money yang cenderung masih kecil. Kemudian MACD-nya belum memberikan indikasi bullish, teman-teman. Secara jangka pendek sih, pergerakan Bitcoin masih akan potensial untuk koreksi. Jadi buat teman-teman jangan terlalu FOMO, sabar aja, tunggu momentum. Potensial area yang saat ini bisa saja dikunjungi oleh Bitcoin ada di range 61 ribuan sampai dengan 60.500. Selama Bitcoin masih di atas level tersebut, saya rasa itu masih cukup bagus. Untuk saat ini sih, ya kita menjelang closing time frame weekly besok ya. Jadi tetap waspada buat teman-teman, tetap waspada dengan volatilitas dari pasar. So far, market masih cenderung lesu untuk Bitcoin dan juga altcoin. BTC Dominance terus mengalami peningkatan atau penguatan sehingga altcoin mayoritas itu masih perform buruk ya. Oke, gitu aja. Happy weekend buat teman-teman untuk hari Minggu kali ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk keluarga ya. Jadi nantikan next update di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman bisa join, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.